Terima kasih. Ini adalah layanan kotak suara. Untuk meninggalkan pesan, tekan tanda bintang. Halo nak, kamu apa kabar? Semoga baik-baik di sana ya. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan pakai sabun, dan selalu jaga jarak. Pokoknya selalu ingat pesan ibu ya. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Pesan ibu dipersembahkan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, ingat selalu pesan ibu. Saya ini lagi banyak masalah di kantor. Pendengar yang budiman, kembali bersama saya di Berkat. Cuma radio yang kasih kamu suara dengan informasi terupdate. Menurut data Share of Ear, radio menjadi media yang paling dipercaya dan banyak diakses untuk mencari informasi dan musik, sehingga menjadikan radio media yang sangat efektif sebagai sarana hiburan, informasi, dan promosi. Radio, satu suara, berjuta telinga. Pakailah maskermu, jagalah jarakmu, cuci tanganmu selalu. Kita raih bahagia dengan iman, aman, minum, badan sehat, bangsa kuat. Pesan ini disampaikan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19.
Ya, selamat malam semuanya para pendengar nongkrong bareng ya. Senang sekali kita bisa jumpa lagi di acara nongkrong bareng ya, bersama Kak Sam, Kak Novi, dan Kak Grace. Malam ini acara malming ya, acara malming yang istilahnya, waduh, ini Kak Novi udah umur berapa ya? Selamat Kak Novi. Selamat malam Kak Sam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam jumpa. Selamat ketemu lagi, kita hadir di tengah Anda di acara edisi malam minggu hari keempat bulan Juni. Ya, di Hong Kong ada Kak Sam Batman, saya Kak Novi Spiderman di Jakarta. Sementara ada Kak Grace Lady Umbrella, ya, yang ada juga di Hong Kong. Batman sama Spiderman kan jomblo ya. Udah pernah lihat belum Batman istrinya? Belum pernah kan ya. Spiderman juga belum pernah ya. Jadi kita ini edisi jomblo. Acara malming itu acara jomblo ya, jomblo semuanya ya, untuk menemani teman-teman semua di malam minggu ya. Berhubung besok tuh pada libur kan. Jomblonya kalau lagi on air. Selamat malam Kak Grace. Ya, selamat malam. Selamat malam pendengar Radio Nongkrong Bareng dimanapun Anda berada. Ya, malam ini malam minggu, malam yang ditunggu-tunggu oleh sejuta umat, kata Kak Novi seperti itu. Dari tadi saya juga nungguin nih, kapan nih, jam berapa ini, cepet nggak? Pengen jam 30. Kebetulan hari ini nggak keluar, makanya hari ini cepat selesai. Jam 6 tuh saya nungguin nongkrong bareng tadi itu sambil tiduran. Dan malam ini akan ada teman kita ya, Kak Novi dan teman-teman semuanya yang punya salam-salam atau mungkin ada request apapun, bisa di komen di bawah. Jangan lupa share ke teman-teman yang punya inspirasi atau mungkin ada salam-salam, bisa komen di bawah. Punya pengalaman sharing. Minggu lalu kita dengar bagaimana Udin Tetot ya. Udin ya, Mas Udin nggak pakai tetot. Udara dingin pengen melotot, kan singkatan dari Udin Tetot ya. Udara dingin pengen melotot ya. Tapi waktu itu Udin dengan kambing. Jadi beliau itu selamat malam untuk Mas Udin ya, bercita-cita ingin memelihara kambing, dan saya sarankan kalau kita memelihara kambing harus serius, jangan sampai kita pakai itu kambing ya, karena kalau tanpa sengaja kita pakai ini kambing menarik juga ya kan, akibatnya itu kambing hamil, nanti kita agak pelat pikiran, stres. Wah, repot itu kan. Nah, itu dia. Dan saya akan sarankan supaya ketika memelihara kambing sudah terkumpul dana atau uang 3 tahun atau 4 tahun beliau kerja di Hong Kong untuk membeli 50 ekor kambing. Saya sarankan supaya pakai sarung tapi pakai sempak. Jangan sampai nggak pakai sempak karena kambing bisa ngedot. Ya kan? Oke, gajah ngamuk kancil berlarian di batu karang. Enaknya jadi jomblo sendirian. Jinkan malam minggu daripada dikerumunin semut, mending kita happy bersama. Di hari keempat ini semoga semua sehat-sehat. Sebelum kita berlanjut ke tamu kita, ada tamu kita yang istimewa malam ini, akan sharing apapun ya. Saya mau menyapa beberapa teman yang jauh di raga maksudnya di badan namun dekat di doa ya. Itu Mbak Yanti Kristian, apa kabar? Selamat malam Mbak Yanti. Mbak Alfi, selamat malam. Mbak Ayu Rahayu, Mas Abei, Sopo Wele, Mbak Eti, Maya Melika. Wah, luar biasa cantik-cantik semua nih. Mbak Abei juga udah mulai glowing. Mbak Abei, Mas Abei sudah mulai sudah glowing ya. Jenny Tia, selamat malam. Mbak Wina ya, Bu Yabi itu yang punya produk bagus, pulang ke Indonesia sukses. Mbak Aika Teviani,
juga ada Mbak Eli Prasilya Sukir, Heni Suryani, Heni Namiku. Nggak sempat dicolek bukan kita lupa, tapi kita nggak ingat. Oke Kak Novi, kita langsung saja ke bintang tamu kita malam ini. Kita akan perkenalkan salah satu sahabat kita ya yang sudah pernah kerja di Hong Kong, dan beliau ini adalah mantan ketua Purna Paskibra Hong Kong yang sekarang udah balik ke Indonesia, dan mungkin akan memberikan salam-salam kepada teman-temannya yang masih berada di Hong Kong. Nah, ini sudah berada di dalam. Selamat malam Kak Alif. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sapa teman-teman dulu yang ada di Hong Kong. Salam kangen buat kalian semua ya. Ya. Sehat ya, Mbak Alif ya. Saya langsung terima salamnya. Sehat, alhamdulillah sehat. Mbak Alif ya, Alif. Ya. Mbak Alif itu teman-temannya siapa aja dong, disebutin dong di udara. Aduh. Banyak banget. Ya nggak apa-apa. Kita masih ada 10 jam lagi kok. Oke, kalau disebutin ya nggak habis sih kalau disebutin satu-satu. Ya salah satunya Bu Bos itu Bu Grace, salah satunya. Siapa saya nggak kenal sama Bu Grace. Baru agak batuk ini. Sama teman-teman yang ada di Under the Bridge, Kustomi, Mbak Nurul, Mbak Mercon, semuanya yang ada di Under the Bridge itu kan geng saya juga semuanya itu. Terus yang tidak terlupakan semuanya teman-teman anggota Paskibra, Purna Paskibra Kajak di Hong Kong. Banyak semuanya lah, nggak bisa disebut satu-satu. Under the Bridge bukannya biasanya tuh ada restoran namanya Crab Under the Bridge, Chili Crab Under the Bridge katanya. Bukan ya? Bukan, itu yang tempat nongkrongnya kita di bawah jembatan itu. Iya itu kan ada komunitasnya, komunitas amal, komunitas Under the Bridge Charity namanya. Sampai sekarang kita masih bersinergi gitu. Mereka di Hong Kong sendiri kan cari istilahnya cari donasi gitu buat disalurkan ke teman-teman warga negara Indonesia yang membutuhkan di Hong Kong. Sampai sekarang masih berjalan itu, meskipun saya udah lama di Indonesia. Iya. Itu. Lanjut Mbak Alif, Indonesia di mana nih, Mbak Alif? Gimana? Indonesia-nya di mana? Oh, saya di Lombok, Pulau Lombok. Mandalika dekat. Iya, nggak deket-deket banget sih. Tapi kalau Lombok kan kecil, jadinya bisa diputerin dalam satu hari. Gitu. Wah, tetanggaan nggak sama Rara? Rara bukan orang Lombok, Mbak Rara kan dia kan orang hujan yang datang di Mandalika. Mbak Rara jauh. Mbak Rara Lombok. Bukan orang Lombok. Orang Lombok. Enak ya, gimana keadaan di Lombok sekarang? Lagi musim apa di Lombok? Agak dingin udaranya nih, agak gerimis, berhubung juga lagi musim tembakau, biasa gitu dingin gitu. Mau musim apa, Mbak Alif? Musim tembakau. Tembakau. Mbak Alif pernah menjadi ketua Paskibra di Hong Kong ya, Mbak ya? Iya. Jadi artinya itu Bu Grace itu gedengkotnya itu Bu Grace itu. Coba Grace cerita dulu bagaimana pengalamannya sebagai pelatih Paskibra atau Mbak Alif ya? Ya tentunya menjadi seorang Paskibra di Hong Kong itu merupakan sesuatu yang tidak bisa terlupakan seumur hidup ya, Bu Grace ya. Yang pernah mengalami juga sebagai seorang senior saya, beliau ini yang paling paham kesannya gimana, impress bangetnya itu ya Bu Grace ini paling paham itu. Tapi ini Kak Alif ini adalah
ketua yang memang menjadi sebuah panutan yang sampai sekarang pun itu masih tetap ada di kami, ya, the legend. Jadi masih tetap. Jadi ketua itu kan memang harus membawa mengayomi, memberikan hal-hal yang positif, saling merangkul, itu akan tetap menjadi panutan kami dan akan tetap menjadi kenangan buat kami kenangan yang nggak akan terlupakan sampai kapanpun, seperti itu. Sebagai teladan juga. Ya, teladan sih enggak sih, saya enggak berani dibilang teladan, soalnya kan enggak itu juga. Iya betul, enggak ada yang sempurna, enggak berani. Cuman ya gimana? Ya lanjut, silakan Mbak. Cuman kan kita di organisasi itu, kalau saya pribadi selalu menekankan bahwa seorang ketua itu bukan penguasa gitu. Jadinya kita mengibaratkan kalau sebuah organisasi itu seperti tubuh yang sedang berbaring, bukan tubuh yang sedang berdiri. Kalau tubuh yang sedang berdiri itu kan kepalanya di atas, kakinya di bawah. Jadinya ada kesempatan untuk aku paling tinggi nih, jadi mau kayak gitu. Kalau tubuh berbaring gitu, kepala, pundak, lutut, kaki tuh rata sama, tapi fungsinya beda gitu kalau saya berorganisasi itu. Iya. Jadi kalau berdiri, kepala ya menjadi di atas posisinya. Bottom ya, dari atas ke bawah. Setahu saya kalau Paskibra itu terdiri dari beberapa katakanlah 17 ya, betul. Dan kalau di Hong Kong 12 aja. Kalau sekarang dulu awal-awal itu 8 ya Bu Grace ya. Oke, ya. Bagaimana ceritanya Mbak Alif bisa masuk ke Paskibra? Apa ada keahlian khusus atau punya prestasi? Prestasi tersendiri sih nggak ada, cuman kan kita suka berbaris gitu, baris. Jadinya karena kita suka maka kita lakukan. Kan segala sesuatu yang kita lakukan karena kita suka pasti akan bagus juga hasilnya gitu kan. Enggak kita daftar terus cuman mau daftar biar gini. Kalau saya enggak, karena saya memang suka gitu. Dasarnya saya memang suka berseragam, terlihat gagah gitu, saya tuh suka gitu. Ya ibaratnya ya kalau ada nasib baik mungkin jadi polisi, tentara, tapi nggak ada nasib. Karena di sekolah dulu memang gitu, di sekolah dulu waktu kuliah juga sempat sebentar kuliahnya gitu, masuknya di resimen mahasiswa, jadi memang udah senangnya di situ gitu. Baris berbaris ya, kemudian layaknya militer lah ya, bagaimana sebuah semangat dari korps ya, satuan itu menjadi satu, karena kalau nggak kompak susah juga. Seperti Grace seorang penari, itu pun kita penyiar ini kalau nggak kompak menonjolkan ego sendiri, ini salah satu resep nomor 1 yang harus disingkirkan dulu. Kalau mau jadi presenter bagus, dia harus membunuh ego. Mau menjadi Paskibra bagus, ketua itu ego ya, karena menghancurkan. Betul banget itu. Jadi ketua itu berkorban ego, itu nomor 1. Harus. Betul. Kalau nggak bisa berkorban ego itu susah jadi ketua. Setiap organisasi yang maupun besar, ketika mereka memiliki saya itu paling bagus, saya paling jago, saya paling pengalaman, itu ego ada itu. Dia akan runtuh cepat. Betul sekali. Ya. Dan juga nggak akan disukai orang. Iya betul itu. Nggak akan disukai orang. Kita sudah membunuh ego. Aku tahu maksud pembicaraanmu, Grace. Kalau kita sudah membunuh ego, ya between you and me ya. Ya. Artinya kita mau nggak mau seorang presenter, seorang Paskibra itu harus suka dengan manusia. Ya. Ya. Saya
atau Grace, Kasen dalam hal ini dan presenter yang lain itu biasa menyapa orang yang kita nggak kenal, dan kita bukan berbahasa basi, kita betul-betul menyapa apa kabar, kita ingin tahu keluarganya dan biarkan dia bicara. Karena kita berbicara bukan untuk menimpali, tapi kita ingin memahami. Seorang ketua yang egonya gede susah juga gitu. Nah ini contohnya, artinya susah juga dalam memimpin sebuah organisasi. Jadi dia harus betul-betul bisa memikirkan ego tersebut. Nah antara Alfie dan Grace pada urusan berdua itu saya pikir bukan zona atau area kita. Silakan dilanjut ya Grace. Oke. Kita ngomongin di lain dari organisasi atau ketua ini, ada nggak kesan khusus yang sangat menempel banget yang sampai sekarang masih diingat di saat Kak Alif kerja di Hong Kong? Kesan yang banyak banget sih, entah itu yang sedih, entah itu yang paling gembira, itu apa aja? Yang sedihnya dulu deh. Mungkin yang paling sedih yang bisa dibilang, kalau Anang bilang kan separuh jiwa aku pergi itu ya, mungkin itu aku mengalami tahun 2016 waktu almarhumah ibuku meninggal dunia 5 hari sebelum aku pulang itu. Wah itu betul-betul itu. Iya itu adalah itu sangat berat sekali itu. Dalam betul. Sampai sampai dikejar tiket biar bisa ketemu, tapi tetap aja nggak bisa. Itu yang paling sedih kalau selama di Hong Kong. Ya itu korban, bagi saya itu adalah korban demi mencari nafkah di luar negeri ya. Ya itu harus dikorbankan. Ya, betul itu. Ya kalau misalnya ada kejadian seperti ini, makanya saya selalu bilang kepada teman-teman semua, jangan lama-lama lah di Hong Kong, ya nggak, kalau udah 10 tahun, 20 tahun, pulanglah ke Indonesia, ya kalau masih ada orang tua, ya dirawatlah orang tuanya. Iya, masih ada orang tua itu ada. Iya kan? Kalau masih ada itu harus. Betul itu. Karena waktu mereka kan nggak panjang loh. Ya, dan biar nggak mengalami seperti saya alami gitu. Betul, sangat benar. Mbak Alfi udah berapa lama waktu di Hong Kong? Sampai saya pulang kemarin maksudnya? Ya, waktu kemarin sebelum balik ke Indonesia, itu pernah sempat berapa lama di luar negeri? Totalnya di Hong Kong sih 13 tahun. 13 tahun. Wah, teman-teman semua. 13 tahun. Hong Kong 13 tahun. Taiwan? Ya. Taiwan nggak pernah. Hong Kong aja, Singapura 2 tahun dulu. Oh, Singapura. Arab? Singapura. Arab nggak pernah. Zimbabwe, Ukraina, Rusia, ya. Pinginnya sih Turki sih pinginnya, tapi belum kesampaian. Belum kesampaian. Lihat orang-orang yang posting itu, yang balon-balon itu saya lupa itu. Gitu. Mall yang terbesar itu ya? Pokoknya Turki sih saya ingin, tapi belum kesampaiannya, nggak tahu. Kalau dikasih jalan ke sana, kalau enggak ya sudah gampang aja. Teman-teman yang lain, saya mau naik haji katanya ya, ini ke Turki. Waduh. Kabahnya udah pindah kali ya. Kan jauh kan Turki sama Saudi Arabia kan, kenapa mau naik haji ke Turki? Mbak Alif di Indonesia ngapain sekarang Mbak? Nggak ada kan? Aduh, jiwa saya itu susah sekali kalau ngomongin bisnis. Oke. Paling ya bisalah, ada lah gitu. Ada ya? Ada, selalu ada. Kalau kita mau selalu ada jalan.
Betul. Ya. Sudah berapa lama di Indonesia? Udah hampir 2 tahun ya, 1 tahun 6 bulan kayaknya. Jadi udah nggak ada apa makanan Indonesia udah pasti enak di Indonesia ya. Jadi kayak bahasa makanan apa yang biasa di Hong Kong sering dimakan selain makan makanan Indonesia? Yang kayak Mbak Mia, kayak Mama Mia ya, selamat malam Mama Mia ya, atau Bunda Mia Kartika ya. Dia tuh seneng makan ngaucap min katanya. Kalau kamu apa yang ini yang dikangenin di Hong Kong? Makanan apa? Di Hong Kong. Laicha. Iya. Ya, enggak juga sih, soalnya bisa bikin sendiri kalau laicha kan. Iya, paling yang saya kangen itu apa ya? Makanan yang kita nggak bisa buat sendiri. Fung Chow, kaki ayam. Apa itu fung chow? Kaki ayam di Indonesia. Dimsum. Enggak lah. Paling makanan yang saya nggak bisa buat sih. Soal itu, soalnya saya suka masak, jadi kalau saya bikin sesuatu, saya lihat caranya saya bikin sendiri gitu. Cuman yang saya nggak bisa masak itu yang saya kangenin. Apa? Kayak apa tuh? Apa ya? Kayak steak gitu, saya nggak terlalu pinter masak steak. Nah, kadang saya kangen itu steak yang enak itu. Ikan kukus. Sup. Ikan dari kukus. Gampang, ikan kukus, lombok banyak ikan. Pokoknya tempatnya ikan Kak. Iya. Saya kalau libur kadang ke pasar. Ada satu pasar di Lombok Timur, itu tempat pembantaian hiu terbesar di Indonesia itu. Ya, pembantaian itu saya perlu. Besar itu. Kita perlu kunjungi juga kan? Iya, saya mau ke sana. Harus. Iya, saya penggemar ikan soalnya. One day ya. Saya juga. Ada tempat ya. Satu tempat itu di Lombok Timur, nggak jauh dari rumah, itu pasarnya Pasar Tanjung Luar namanya itu. Wah, ikannya, pokoknya pesta dah ikan. Iya, saya percaya. Iya. Itu memang. Ada bangunan tempat khusus untuk penangkapan hiu. Ya, orang Lombok makan daging hiu, tapi saya nggak makan. Tapi saya nggak makan. Syafin. Iya. Firnya diekspor, yang mahalnya diekspor, yang murahnya dimakan sendiri sama orang. Secara geografis dagingnya kan nggak ada yang beli. Iya. Secara geografis Pak Alif posisinya menghadap ke Samudra Hindia ya Mbak ya? Iya, bisa dibilang. Atau Laut Jawa Mbak? Kalau saya Lombok Timur, Lombok Timur itu selat alas antara Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Oke. Iya. Kalau saya kan Lombok Timur, kalau Lombok Barat baru dia ke Samudra Hindia. Samudra Hindia, betul. Mbak Alif, ketika menjadi paskibra berapa kali tampil Mbak? Dan di mana Mbak? Oh ya, saya pernah pertama tahun 2008. Itu udah latihan tuh, tapi majikan yang pertama itu, iya, 2008 bener. Iya, 14 tahun lalu ya. Iya, tapi majikan kurang baik waktu itu, majikan pertama. Saya sempat latihan 2 kali. Saya begitu sama majikan, dikirim ke Cina tuh, ke Guangzhou tuh yang jauh banget itu. Fuzhou yang dekat Taiwan itu. Wah. Pokoknya nggak boleh, dia nggak suka lihat saya aktif gitu, nggak suka. Terus saya udah latihan, udah seneng, nggak jadi. Terus akhirnya pada tahun 2012 jadi, baru. Hampir lebih acara 17-an di. Iya, di Wisma apa namanya, Bu Gret? Lupa ya, Wisma KJRI yang di sana itu tempat rumahnya Pak Konjen.
Iya ya, gitu. Tahun 2012. Mbak, saya mau nanya, yang training kamu waktu itu siapa? Ya almarhum Pak Imik. polisi. Bukan, Pak Imik baru-baru. Pak Yan, almarhum Pak Beni. Pak Yan Maringka. Bukan. Pak Beni almarhum. Oh, Pak almarhum. Pak almarhum Pak Beni. Pak Beni. Dani. Yang polisi Beni, Pak Beni. Oh. Yang konsul kepolisian tahun 2012 itu almarhum kan baru kemarin Iya, dia meninggal. betul, kena COVID ya. Oh iya. Terus Pak Sutrisno Sumadi yang imigrasi. Konsul imigrasi, Pak Sutrisno. Betul. Sama Pak siapa? Pak Bagas. Oke. Oke. Bagas sama Pak Amin, Edi Amin. Iya. Oh, zamannya setelah Pak Yan Maringka ya. Enggak salah ya, mungkin. Iya, itu 2000 kalau nggak salah Pak Yan itu 2006. Kalau saya kan Pak Joni Muhammad, kepala imigrasi. Oh, Pak Joni yang kumis. Iya, yang kumisan. Mbak Alif itu direkrut ya oleh KJRI atau Mbak Alif, oleh saya nih pengen jadi paskibra mengajukan diri pada waktu Karena itu. datanya Daftar gitu. Ada pengumuman dari KJRI. Daftar. Terus kita seleksi 1, 2, 3, seleksi fisik, seleksi materi. Gitu. Wah, sampai. Kalau dulu zaman saya tahun 2012 itu ketat seleksinya, menurut saya. Soalnya kita diuji wawasan kebangsaan, wawasan semuanya ya. Iya, kalau nggak tahu sekarang sih. Masih. Ya, kalau di Hongkong saya nggak tahu, tapi ya salah satu syarat wawasan kebangsaan tersebut harus. Iya, itu dulu kita beresnya gitu ya, wawasan kebangsaan, tenaga kerjaan, semuanya itu diuji dulu. Iya. Sejarah. Mungkin sekarang masih mungkin sama. Iya, standarnya udah begitu ya Mbak Alif ya. Ini paling sebentar lagi nih akan merekrut ya. Udah mulai seleksi virtual. Fisiknya belum ketemu, virtual dulu. Ngintip sih di akun IG-nya Ibu Ketua yang baru sekarang. Oke. Pulang dari Hong Kong ke Indonesia, nggak pernah usaha, jadi udah retired. Ngabisin duit. Ngabisin duit. Enggak ada sih. Kalau habis duit lama-lama duitnya habis juga. Iya betul. Ada cuman kalau ya gimana ya, kemarin sempat kerja di restoran sebentar. Saya passionnya masak soalnya aja, tapi ya nggak bisa lama, ya udah pulang, udah sebentar aja. Jadi chef. Oh, jadi chef. Ya gitu, udah chef. Kenapa kamu nggak berusaha usaha ini kayak bikin frozen food gitu, atau restoran atau warteg, ya nggak? Lah itu dia salah satu yang kalau bisa dibilang agak saya sesali. Soalnya kalau bisa dibilang di tempat saya ini kan agak jauh dari, saya kan enggak di kotanya, terus agak jauh dari pariwisatanya juga. Di kampung saya tuh tenang gitu, kalau udah jam segini udah tenang gitu di rumah masing-masing gitu. Tapi ya gimana ya ngomongnya ya? Ya bisa dibilang karena salah satu, saya bisa aja, cuman gini, di tempat saya tuh daya beli masyarakatnya itu yang agak rendah. Itu salah satunya yang menyebabkan kita itu susah maju kalau usaha gitu. Salah satu penyebabnya. Jadi kalau mau gitu harus keluar gitu.
Sementara kalau kita mau bikin usaha di luar itu, misalnya di tempat wisata ya, harga tanahnya itu, oh masya Allah, Betul. itu penghalangnya. Gimana? Lombok ini udah hampir mirip dengan Bali, harga jual tanahnya. Pulau Bali. Udah. Itu salah satunya yang jujur aja kalau saya bilang yang menghalangi, kalau ada orang bertanya kenapa begini, salah satunya kalau di tempat saya itu daya beli masyarakatnya itu rendah. Misalnya kalau kita mau jualan itu ya harus nunggu momen, misalnya lebaran kan semua orang punya uang kalau lebaran. Nah itu kita jualan laris, itu saya lakukan itu jualan hari lebaran. Kalau hari-hari biasa itu ya makan aja udah alhamdulillah sih kayak gitu ya istilahnya. Iya. Kamu udah nikah, Alfi? Belum ya. Hah? Belum ya, kan ini kan kumpulan para jombloan ini di acara ini katanya tadi saya dengar. Kan nikah gimana sih? Oh, iya. Jomblo di on air. Nih, saya Tapi kalau sehari-hari sih ada gitu. Ada apa? Ada pacaran? Ya ada usaha Pak. Saya di rumah itu bikin usaha apa namanya tuh, saya bikin sate sosis goreng, saya masukkan ke sekolah itu alhamdulillah. Itu rame kan? Kalau di sekolah-sekolah tuh sekolah. Nah itu dia meskipun kecil-kecilan tapi nggak pernah kelaparan lah istilahnya gitu Kak Grace ya. Yang penting ada pemasukan terus, itu nggak akan menguras tabungan. Iya, alhamdulillah. Betul. Terus ya kalau boleh ngomong dikit, ya saya kan waktu di Hongkong pernah bergabung di komunitas nabung saham juga. Jadi sedikit-dikitnya adalah trading dikit-dikit gitulah. Nah, jadi meskipun nggak kerja banget, ya adalah 100-200 gitu. Hasil income ya. 2 juta 100-200 juta ya. Enggak lah Pak, modalnya aja nggak ada segitu. kita ngomongnya level 3 aja dulu, jangan ngomong tahun. Oke. Saya mau mengucapkan selamat malam kepada Yuliana Sriati, katanya saya mandi Kak Sam, habis mandi katanya ya. Ya. Selamat malam Mbak Sriati. Mbak Sriati, ya selamat malam. Gimana yang lain? Mbak Mega Fristian Sambodo. Oh, I love it katanya. I love it. Yeah. Okay, I love you too. Ya. Love. Iya. Terus ngomong-ngomong, wah trading, wah hebat. Ini kelas berat nih kalau udah trading. Ya nggak, istilahnya main saham. Aduh, masih ringan, kecil-kecilan. Kamu kalau main saham, bagaimana tuh? Bagaimana ininya? Ada kamu bisa menguntungkan berapa persen? Kita nggak ngomong persen-persenan sih. Soalnya saya tuh orangnya kita taruh 100.000 misalnya, atau 1 juta 2 juta, saya menguntung Kak Sam, saya dapat 10% sebulan. Wah, ya kan? Main saham. Iya, seharusnya begitu, harus kita targetkan berapa persen kita dapat. Tapi kalau kita mempunyai target itu kan kita harus mempelajari tekniknya segala macam, ini itunya. Kalau saya orangnya kan malah udah taruh uang saya dapat seberapa alhamdulillah. Gitu. Saya malas belajar saya. Nih, Mbak Alfi ya. Nah, kalau Alif. Ya. Kalau investasi itu kita harus punya target. Ya, ini tips dari saya. Iya. Dari tips dari saya. Ini harusnya begitu. Ini pengalaman saya. Kecuali kamu bilang, oh iya, Kak Sam, saya beli saham untuk menabung. Iya. Gitu.
Jadi harus ini dan kita kita ini harus set target. Saya sebulan misalnya dengan situasi sekarang ya para pendengar ya Alfi ya Alif, iya, lo nih sama Alfi dulu. Alif. Ya, jadi itu kita harus setting. Jadi jangan serakah. Kalau saham jangan serakah. Misalnya, wah tunggu ada orang expert bilang ini akan naik 100% katanya. Bohong itu. Jangan diladenin. Pak Sam. Iya. Tapi kadang jiwa serakah kita itu menggebu-gebu, Pak Sam. Jangan pasti kalah. Kamu pasti kalah. Iya kadang. Soalnya pas kita jual di harga 10%, nanti dia naik lagi kan katanya terjadinya kalau nggak serakah. Nggak apa-apa. Itu karena itu bukannya hoki kita. Iya. Itu bukannya hoki kita. Mindsetnya harus dibenerin ya. Itu nggak apa-apa kita bagi-bagi ke orang lain. Ya. Oke. Kita harus berpikir begitu. Kalau kita serakah, kita pasti rugi. Iya. Percaya sama saya. Main saham. Iya bener. Itu keseringan terjadi juga sama saya. Iya. Main saham itu, waduh, saya jual dia naik. Saya nggak jual dia nggak naik. Nah, betul nggak pemikirannya begitu? Jadi saya selalu berpikir begini. Ya, istilah saya taruh dengan 1 juta, saya mau untung kira-kira 10%. Nah, dia pergerakannya misalnya, waduh pergerakannya ini, hari ini naik 5%, besok naik, dia turun 2%, besoknya lagi naik 3%. Nah, itu kita hitung. Ya, kalau naik sampai 10%, kita lepas buru-buru. Dan kita juga harus mengikuti berita-berita lainnya. Dan ingat kalau investasi ya itu pilih yang blue chip, yang istilahnya saham-saham kayak yang besar-besar lah. Iya. Ya, seperti Bank Mandiri, Bank BNI, ya, PT Telkom, ya, BCA. Ya, BCA. Ya enggak gitu. Iya. Ya. Iya. Kita itu dikasih tips juga sih. Kalau mau buat nabung sahamnya, akunnya beda. Kalau mau trading, akunnya beda gitu loh Pak Sam. Jadinya nggak nyampur. Kalau trading pakai kecil-kecilan buat menstimulan otak gitu. Buat transportasi. Kalau buat nabung ya nabung, udah diem gitu. Ya. Nanti kalau lagi kepepet baru ambil profit. Diketawain. Ambil profit. Ya ambil dulu. Ya ambil dulu. Nanti kalau downtrend beli lagi gitu kita. Ya kecuali kamu nabung. Udah dah Kak Sam, saya beli. Ini pokoknya ada duit saya beli. Kayak keponakan saya. Iya itu kan. Kayak keponakan saya dia beli Bitcoin. Ya, beli Bitcoin. Ya, dia ada pokoknya dia bilang Uncle, kalau saya ada pokoknya dapat gaji 10%, saya akan beli Bitcoin. Dia jatuh naik. Ya, dia diam aja. Diam aja. Dia namanya nabung. Dia sekarang ini dia sampai punya 5 Bitcoin. Bayangin, 5 Bitcoin kali 30.000 sekarang harganya 1 Bitcoin. Jadi itu ya enggak 30 kali 5 kali 3 berapa? 15 ya 150.000. 150 juta. Enggak 150.000 US. Wow. 150.000 US. Ya, jadi dia tuh dulu dia pernah naik itu Bitcoin pernah naik sampai 60.000 kan? 60.000. Dia nggak jual. Biarin aja, saya beli lagi katanya. Saya beli sedikit-sedikit saya beli. Ya. Begitulah. Jadi konsepnya nabung ya, ya kalau mau itu long term nabung. Ya. Okay. Jadi istilahnya jangan dikutak-kutik itu uang.
Mau turun kayak naik. Uang nganggur pokoknya. Jangka panjang pasti menang. Pokoknya pakai uang dingin. Pokoknya pakai uang dingin aman itu. Iya. Dingin aja. Aku mau nanti tak belajar sama Pak Sapai. Asalkan main sahamnya jangan pakai uang margin, itu bahaya tuh. Jangan sekali-sekali pakai margin. Mah aman. Ya, para pendengar, margin itu adalah yang dikatakan margin adalah alif ya, istilahnya tuh pinjem uang dari orang lain atau dari bank untuk main saham. Jangan. Ya. Bahaya itu. sangat berbahaya karena jatuh tempo atau sudah ini kalah turun, tapi kita tetap harus bayarin. Habis uangnya. Iya. Tapi kita harus bayarin di bank. Ya, lama-lama kalau sahamnya bertahan sih nggak apa-apa. Kalau kamunya nggak bertahan membayarin utangnya sih nggak apa-apa. Ya, tapi janganlah. Ya, bukannya level kita untuk main margin. Tak pikir marjan, hirup marjan. Margin, Bu Grace, margin. Ini saya mau bacain dulu. Ini Kak Novi ada SMS ya. Ini dari Mary ya, dari Mary buat Awin dan Kak Grace katanya. Ya. Gimana kabarnya? Ya nggak, semoga sehat-sehat selalu. Nah, Mbak Mary. Ya, Mbak Mary ini pendengar baru. Ya, dia juga baru kontak saya. Ya, say hi Kak Sam, masih ingat nggak katanya sama saya? Ya, masih ingat ya Kak Mary ya, atau Mbak Mary atau Mama Mary dipanggilnya. Bunda Mary. Mungkin yang lain dirasakan ya. Lanjut Kak Novi. Iya, Mbak Alif ke depannya selama di Indonesia ini, tapi passionnya ada di bermain saham, kemudian sebenarnya punya keterampilan memasak. Iya. Ada planning apa Mbak Alif ke depannya? Apa ingin membuka pedagang makanan mungkin, atau melanjutkan? Ini sih banyak banget planning, tapi tinggal planning. Yang bisa dikerjakan sekarang itu adalah membuat apa tadi? Makanan sehari-hari ya. Itu jajanan anak. Tapi sosis goreng dimasukkan ke sekolah-sekolah gitu. Ya itu. Bagus itu. Ya. Ya, Mbak Alif, apa yang disampaikan kepada teman-teman kita di Hong Kong mungkin yang lagi dengerin, karena kita di Facebook ya. Yang mau pulang, nasihatnya apa? Oh ya, yang mau pulang saya nasihati sebelum pulang itu bikin planning yang matang dulu. Terus uangnya kalau bisa dikumpulin, jangan dikirim semuanya ke, mohon maaf, ke pasangannya, itu jangan. Di tabungan pribadi, terus bikin planning, nanti kalau udah pulang eksekusi sesuai dengan minat dan bakat gitu. Betul banget ya. Jadi kasih secukupnya ya. Iya betul. Pokoknya jangan bucin lah. Kalau orang udah bucin itu wah semua dikasih. Jangankan uang, nyawa pun dikasih. Ngeri Kak. Ngeri. Ya, budak cinta. Terus mungkin ada lagi tambahan Mbak? Nggak ada habisnya kalau bucin itu, nggak ada habisnya kalau kita sendiri nggak menyetopnya ya. Gitu. Soalnya seperti yang kita lihat kasus ya di Jawa itu banyak banget yang bikin rumah udah gitu dihancurkan, tidak sayang sama uangnya itu. Ya Allah, itu pikir lagi, otaknya itu dipakai lagi, dipikir lagi, jangan sampai menyesal kemudian udah gitu rugi sendiri. Kasihan kita capek-capek di Hong Kong. Dan itu buat teman-teman yang masih di sana ya baik-baiklah kerja di sana, jangan sampai terjebak sama kriminalitas, ngelakuin yang dilarang.
oleh hukum di Hong Kong gitu. Intinya bawa nama baik bangsa dan negara gitulah. Betul sekali. Itu Paskibra, ini mantan Paskibra itu sangat menyangkut kebangsaan. Kalau iya, pokoknya kalau masalah individu, masalah kepribadian kan hanya kita urusan sama Tuhan ya, Kak Gracia. Tapi kalau masalah nama baik bangsa dan negara itu harus kita jaga gitu. Iya, betul. Walaupun kadang-kadang lupa juga. Terus saya lupa tadi kirim salam buat geng saya di Hong Kong yang masih nyisa, sudah 3 kayaknya masih ada Rela, terus Dara sama Nyonya siapa namanya? Nyonya Rahmantika. Oh ya, sama Kak Emi salam. Emi UT. Emi sama Mas Anas. Dulu kan kita kerja juga sama mereka di UT ngawas ujian gitu, bantu ngawas ujian gitu. Oh iya. Teman kamu ada siapa lagi yang pulang yang nemenin kamu? Udah ada sih. Udah pada pulang, udah pada nikah, udah pada punya anak. Kalau di Lombok tuh, kalau kebanyakan di Jawa sih, soalnya saya kebanyakan bergaulnya sama teman-teman yang Jawa gitu. Ya. Mbak Alif sendiri asli dari Lombok ya, Mbak? Asli Lombok. Orang tua dari Lombok ya? Lahir di Lombok, orang tua dari Lombok, asli lah pokoknya. Iya. Original. Itu Under the Bridge charity-nya sampai saat ini masih aktif atau bagaimana, Mbak? Masih aktif, itu kan diketuai oleh Kak Bustomi kan. Ya, kalau Bustomi tahu itu. Selamat malam Bustomi. Bos Bustomi kan itu dari dulu mereka udah ada. Kalau saya sih bisa dibilang anggota yang pasif, yang nggak aktif banget. Cuman kalau ada penggalangan dana, ada penyaluran dana, mereka masih ngobrolin saya buat menyalurkan untuk saudara-saudara yang di Lombok. Misalnya pada NPT gitu ya? Ada gitu. Daerah Lombok pokoknya. Selalu dikasih gitu. Terus satu bertugas menyalurkan gitu di sini. Iya, saya juga mau menyapa dengan Mbak Wulan Mawarsi ya. Katanya selamat malam Kak Sam, Kak Novi, Bunda Mia, katanya sama Kak Grace Kayau, ya. Yes. Sehat-sehat. Jangan lupa Mbak Wulan, telur asinnya. Mbak Wulan ini sudah sukses tuh dia telur asinnya. Mungkin nanti kita ngobrol bareng dengan Mbak Wulan ya. Ada di Indonesia, Pak? Di Indonesia. Iya. Dia punya di Jogja kalau nggak salah. Dia punya bebek. Saya pernah dikasih lihat kandangnya yang lumayan besar. Ya dia bikin bagus. Dari bebek terus menjadi telur asin. Telur asinnya dijual, ya. Ya, bebeknya dipotong. Jadi lama-lama kita nyanyi potong bebek angsa wali. Kita punya kandangnya tapi punya bebeknya. Iya. Mbak Alif, menarik sekali ya perbincangan kita dari bagaimana menjadi anggota Paskibra, berapa tahun di Hong Kong, kemudian kegiatan dengan bermain sahamnya, sudah kedengaran passionnya, ada gairah di situ dan mengerti banyak ya. Bahwa yang ditabung, yang dimainkan dan berhati-hati dengan margin ya. Seperti itu. Kemudian dengan kelompok kegiatan sosial. Betul. Jadi semoga sukses ke depannya, dengan terus radio nongkrong bareng ya. Mbak Alif, pokoknya. Ya. Keep in touch. Walaupun kita jauh di raga, saya sih nggak jauh, masih di Indonesia juga. Tapi kita dekat di doa ya, Mbak Alif. Dekat di doa dan di hati. Ya,
Mudah-mudahan amin. Amin. Oke, kalau nggak ada lagi mungkin kita akan ke tamu berikut di Sabtu malam minggu ini. Gimana Sandrine? Ya. Ready? Siap. Oke. Terima kasih Mbak Ali ya atas kehadiran. Udah selesai, terima kasih. Ada info yang mau di-sharing lagi nanti ya, silakan kontak aja ya, say hi kepada teman-teman. Kalau apa? Kalau info-info ya masalah wisata, mungkin ada yang mau berwisata ke Lombok, saya siap bawa gitu. Iya, boleh. Saya ngomong-ngomong Lombok tuh, saya tuh dulu pernah ke Lombok sekali. Ya, itu saya ada temen yang menanam ini melon di situ. Melon. Dan ternyata sukses sekali, dia ekspor ke Singapura. Ya. Berarti kita perlu kunjung juga nih ke Lombok kapan-kapan. Iya, nanti kapan-kapan kita kita kopi darat. Touring ditunggu. Ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Oke. Selamat malam. Bye-bye. Para pendengar, kita masuk ke lagu dulu ya. Nanti kita sambung lagi bersama Nongkrong Bareng. Ya, para pendengar, kita balik lagi dalam acara Nongkrong Bareng ya, malam minggu
malam minggu tetap bersama kami nongkrong bareng ya. 3 in 1 ya, Kak Sam, Kak Grace dan Kak Novi yang berada di Jakarta ya. Kita sambung lagi dengan teman kita yang satu lagi ya, kabar jauh. Teman kita yang masih di zona sama ya, yang bersama Hong Kong ya. Kita akan bergabung bersama beliau ya. Nanti Kak Grace yang introduction-nya ya. Silakan Kak Grace. Ya, para pendengar nongkrong bareng, kita kembali lagi ke edisi berbagi informasi, berbagi inspirasi, berbagi pengalaman. Ada tamu lagi yang sekarang sedang bekerja di Macau. Dulu juga pernah bekerja di Hong Kong. Seperti apa pengalaman beliau, kita akan tanyakan. Mungkin bisa diperkenalkan juga apa aja sih yang membuat beliau ini benar-benar betah tinggal di Macau dan gak ingin lagi ke Hong Kong. Halo, selamat malam. Minggat ke Macau? Iya, maksudnya minggat ke Macau. Selamat malam. Selamat bergabung di malam minggu kita. Suaranya ceria bener ini, Ika. Iya dong. Tiap hari kan harus ceria. Oh gitu. Harus wajib biar awet muda juga kan. Senyum itu ibadah juga. Dan kalau kita senyum sendiri, lama-lama kita senyum beneran dan itu membuat kita sehat. Artinya hormon stres kita berkurang, hilang. Orang suka fresh. Dan kita harus positif juga gitu. efeknya untuk orang-orang sekitarnya itu kita ikutan bahagia gitu loh Kak Novi. Ya nggak, jadi ada aura positif yang menular ke kita ikutan bahagia. Kalau cemberut aja terus Grace dan Mbak Ika Kasen, beberapa minggu ini saya cemberut ya, karena waktu itu saya cetak undangan. Saya sudah pesan tempat catering untuk menikah ya. Begitu ditanya oleh si pencetak undangan, Pak, ini Bapak Novi, pasangannya siapa? Aduh, saya belum punya pacar, belum punya. Saya calon pasangan. Undangan sudah ada, catering sudah ada, ya pasangan nggak ada. Nah, Ika, itu takdir apa nasib ya? Itu takdir apa nasib ya? Takdir apa nasib ya? Apa sih? Berarti apa sih? Apa nggak laku-laku? Mbak Ika, di Macau ini sebenarnya dekat banget dengan Hong Kong ya. Jadi sebelum kita lagu, kita ngobrol, Mbak Ika, maksud saya Mbak Grace mengatakan bahwa kalau kerja di Macau itu kita bisa lebih kurang libur, lebih kurang menghabiskan uang ya, karena kalau di Hong Kong kan libur dulu keluar terus, akhirnya uang di spending ya, jadi lebih boros lah. Betul nggak, Mbak Ika? Betul sekali, tapi juga tergantung orangnya juga sih. Kalau mereka suka beli-beli, maksudnya barang-barang yang branded gitu ya, berapapun uang yang kita dapat ya mesti cepat habis gitu. Kalau prinsipku kan enggak, karena aku punya 2 anak kembar, aku harus nabung, harus nyekolahin dia kuliah atau gimana gitu. Jadinya aku harus uang itu bukannya pelit ya, kita harus pinter-pinter nabung buat masa depan anak gitu. Nggak harus semua dibeliin barang-barang yang nggak ada gunanya gitu. Iya, karena kalau keinginan tuh nggak ada habisnya, tapi kebutuhan nggak ada habisnya, iya. Orang kan butuh makan, butuh tidur, iya. Bergaul. Tapi kalau keinginan nggak ada batas, pengen ini. Iya, betul. Ya sampai kita tua, kalau keinginannya banyak ya nggak bisa, nggak ada habisnya.
Kalau di Indonesia mah tadi anaknya 2 katanya kembar dengan suami. Iya. 2. Iya, sama suami ditinggal. So sweet ya, so sweet. So sweet ya. Ayah yang bertanggung jawab. Kapan terakhir Mbak pulang ke Indonesia sebelum pandemi? Kapan berakhir ya? Ini udah 4 tahun belum pernah cuti sih soalnya. Iya 4 tahun, baru 4 tahun kan di sini, jadi belum pernah cuti soalnya ada pandemi ini. Terus Makau sekarang kayaknya masih close ya, jadinya belum ada planning kapan cutinya, kapan pulangnya gitu. Kebetulan sekarang majikannya kan juga baik, kerjanya juga nyaman, terus orang yang aku rawat kan baru aja belum 1 bulan ini udah meninggal, tapi kan majikannya masih menginginkan kita untuk stay di sini sih, alhamdulillah juga gitu loh. Ya Baru 1 bulan ada yang meninggal. Dulu kan job saya merawat neneknya punya penyakit pikun gitu, maksudnya Ludovica itu namanya gimana ya, orangnya tuh kayak kalau Indonesianya stres gitu loh. Tapi 1 bulan ini orangnya belum 1 bulan lah. Ya emosi emosinya tinggi gitu. Wah, emosi terus. Ya ini pengalaman ya. Namanya apa tadi? Kau Ludovica. Nanti kalau saya menjadi pertama, saya nanti begitu lah mau masuk. Aduh, jangan menakutkan. Saya cuma mau kagres yang bisa mengasuh saya, jadi saya nggak begitu banyak lagi. Nanti menyusahkan yang mengasuh. Menyusahkan kagres harus saya bikin susah. Iya benar, orangnya gimana, gampang marah gitu. Kalau tahu itu dia marah, mukul, ngelempar gitu, terusnya ngamuk, mau keluar rumah gitu. Hampir tiap hari nggak pernah tidur gitu orangnya. Jadi kita yang merawat itu, ini pengalaman ya buat anak-anak, maksudnya teman-teman yang merawat orang tua. Kita harus benar-benar sabar, harus benar-benar ekstra sabar. Dulu kalau misalnya nggak sabar ya, kalau bisa saya nanti udah pulang lupa helm, bawa kamar mandi nanti lapar pakai gelas. Jalan aja sendiri gitu, tarik sama itu tali tampar. Tak tendang tinggi. Iya. Apalagi Mbak Ika pengalaman di majikan yang sekarang? Kalau pengalaman sih banyak ya. Aku dulu kan kerjanya juga maksudnya pindah-pindah di Makau kan udah lumayan lama sih ya, mulai tahun 2008. Terus mulai 2008 dulu ke Taiwan, habis pertama di Hong Kong, ke Hong Kong, terus pulang nikah kan, terus karena nggak ada sedikit masalah nggak bisa masuk ke Hong Kong, akhirnya ke Taiwan kerja restoran. Aduh, 1 bulan mengundurkan diri deh aku. Ini di Indonesia nggak kuat. Kenapa? Nggak kuat. Kakiku bengkak, nggak tahu kenapa. Mungkin kebanyakan berdiri ya, pakai hak tinggi gitu kan, kerja di restoran. Akhirnya aku 1 bulan ngundurkan diri gitu. Terus akhirnya mulai ke Makau sini langsung. Dulu kan visanya sini kan masih visa turis, jadinya turis bisa cari kerjaan gitu. Tapi sekarang kan enggak di Makau sini. Dulu gampang. Karena KJRI Hong Kong mencakup Makau ya sekarang ya. Iya, dari dulu kalau KJRI Hong Kong nyakup Makau. Tapi kan kalau Makau Indonesia kan nggak ada, maksudnya nggak ada apa itu namanya hubungan bilateral itu. Iya. Kalau suami di Indonesia ada pekerjaan apa, Mbak Ika? Serabutan. Kerja apa aja asal halal deh. Jual beli barang antik. Enggak lah. Iya. Jadi berapa tahun sudah Mbak Ika di Makau? Di Makau yang pertama itu 5 tahun. 5 tahun, terus pulang ke Indonesia paling enggak itu 2 tahun kayaknya.
aduh kayak di Indonesia tuh kayak nggak kerasan banget, apalagi kita kan lumayan lama yang di luar negeri. Kayak di Indonesia tuh kayaknya kayak sepi, nggak ada kerjaan. Akhirnya kembali lagi, berangkat lagi kayak orang didik gitu aja. Ini yang saya khawatirkan kepada kenapa teman-teman yang sudah lama bertahan terus di Hong Kong, karena situasi di Indonesia memang tidak seperti yang ada di Hong Kong ya, baik-baik atau di Macau ya. Betul, benar sekali. Indonesia pakai gayung kan, ya, pakai gayung. Kesempatan itu pakai gayung gitu ya. Ini udah biasa, udah lupa bagaimana pakai gayung caranya. bukan cuma gayung, kita pakai uang aja lupa. Biasanya uang 2.000 kan 20.000 itu lupa. Bingung. Mau kebanyakan Indonesia. Apalagi di Zimbabwe, Mbak. Di Zimbabwe itu harga telur sekilo 2 miliar. Iya. Betul. Karena setiap hari harga telur naik 100%. Akibatnya pemerintah terus nyetak duit, ya. Dari harga 100 ribu sekilo, iya. jadi 1 juta. Akhirnya itu namanya inflasi ya. Inflasi. Iya. Mau nggak ke Zimbabwe, Mbak? Hah? Enggak lah. Oh my god. Aku di sini aja, nggak apa-apa wes. Dikit-dikit. Mbak dari mana sih? Asalnya dari mana? Asalnya dari mana sih? Dari Malang. Sama kayak Grace itu. Sama Grace. Arek Malang. Orang Malang itu dalam bakso, Mbak. Bakso Malang. Iya dong. Kalau ke Malang nggak nyicipin bakso Malang kurang pas gitu. Kurang kena. Kalau tadi kita ngobrol dengan Mbak Alif itu, Alif pulang tidak ada kegiatan yang khusus ya. Iya. Beliau punya kesibukan buat makanan dan bermain saham ya. Itu bukan bermain, sebenarnya serius gitu. Kalau saham itu up down sih kayaknya ya. Iya betul. Baiknya kedepannya masih berapa lama lagi Pak di pekerjaan ini? Planningku sih 3 tahun lagi sih ya. Planning saya itu 3 tahun lagi, terus udah lost ke Indonesia gitu, pulang ke Indonesia. Makanya sekarang lagi gencar-gencarnya nabung ini. Oh iya, si kembar umur berapa? Si kembar sekarang baru mau kelas 3 SMP. Oh, masih kecil ya? Iya, masih kecil. Ya kalau 3 SMP ya nggak kecil. Artinya rentang waktunya SMP kan SMA, kemudian dan seterusnya, ya Mbak Ika ya. Jadi itu perlu pendidikan kan maunya lebih baik dong daripada orang tua. Iya. Seperti itu. Terus ya jadi kurang lebih 3 tahun ke depan Mbak Ika sudah punya planning rencana ya. Iya. Kembali ke tanah air. Kemudian kira-kira apa Mbak mau yang ada di benak saat ini mimpinya Mbak Ika itu? Kalau saya enggak, sekarang saya ikut suami di Bojonegoro. Bojonegoro, Jawa Tengah, Jawa Timur. Jawa Timur ya, berbatasan Ngawi, Jawa Timur. Planning saya sih ya, kalau di Indonesia tuh pinginnya sekarang kan lagi merintis jual beli barang antik kayak Vespa, kayak barang-barang antik gitu. Banyak di satu rumah itu loh Kak Novi. Kalau ada barang antik, saya coba aja tawarin Mbak. Banyak di ruang. kadang karena susahnya nyari itu, saking susahnya nyari itu yang asli, yang ori, sampai aku nggak berani jual gitu, saking. Ada yang KW? Iya kan, kalau yang KW kan banyak gitu, tapi kan kita kan kalau suami kan benar-benar ngerti yang ori sama yang KW gitu kan. Karena susahnya nyari yang ori, nggak ada pabriknya, kadang udah ditawar orang mahal itu nggak aku lepas. Karena pikiran saya gitu, makin tahun makin mahal gitu kan. Kalau yang lepro itu kan paling nggak murah, nggak ada 2%-nya dari yang ori kan gitu. Jadinya kadang tak tahan. Sebenarnya udah dapet cuan, tapi karena
ya tahu sendirilah cewek lah pikirannya kan tambah cuan gitu, ya biarin aja di rumah cukup. Dilihat juga, dilihat kan, iya aku sering kayak gitu. Kalau main ke sana bisa lihat Kak Novi dari lantai ke lantai 2 itu semua berjajar dari lantai ke rak ke tangga semuanya itu bergerak. Iya, jadi showroom ya, museum ya. Betul. yang aku naksir itu sebuah kayak keranjang itu kayak tempat tidurnya raja ya itu ada kelambunya raja. Lampu banyak, lampu ada 4 kayaknya, banyak yang kecil itu banyak. Yang kecil lampunya. Kalau zaman dulu ranjang itu pakai kelambu. Kalau kelambunya tuh nggak ada ya. Kalau kelambunya nggak ada kan resiko rusak. Nggak ada mungkin. Tapi kalau peturun itu ada. Ngumpetnya di balik kelambu itu suami. Itu nyamuk. Nyamuk itu. Keluar itu banget itu. Keren banget. Mbak Ika ada teman nggak di Hong Kong? Atau di banyak itu yang terdebas itu kan Grace itu. Oke. Best friend forever itu. Iya. Saya ucapkan selamat malam dulu untuk pendengar radio nongkrong bareng yang lebih tahu kita lihat Facebook. Kita juga nanti akan tayang di YouTube ya, di siaran ulang. Itu tadi ada Mbak Alif yang tinggal di Lombok Timur, mantan ya Purna TKI, yang termasuk sukses, artinya sehat. Yang penting kan kesehatan Mbak Ika ya. Iya pasti. Kita bersyukur. Sehat itu nomor 1. Iya. Mbak Ika rasanya selama ini penuh dengan rasa syukur pasti dong ya, karena alhamdulillah selalu bersyukur. Iya. Apapun bentuknya cobaan ya, baik itu yang pekerjaan, keluarga, sosial. Gitu. Mungkin kita punya cara masing-masing untuk mensyukuri ya, Mbak Ika. Sama ikhlas juga. Kadang kan banyak ya teman-teman ikhlas dalam arti kita kerja itu harus ikhlas, jangan berundel. Maksudnya gini, aduh kerjaanku banyak begini, jangan ikhlas aja, ngeluh gitu, jangan ngeluh, ikhlas aja kerja, jadinya enak, nggak capek, nggak terasa capek gitu. Hari Rabu lalu kita siaran dengan seorang tamu, Pak Ringo ya, itu dari AAPPKTI, jadi asosiasi menyarankan bahwa ternyata tuh anak-anak sekarang lebih cengeng, apa aja tuh dibanding yang sudah lama itu tahan banting ya, mentalnya lebih kuat. Dia akhirnya kita ngobrol juga, kita undang tuh Mbak Alfi, selamat malam ya, terus Mbak Eli masih sekian juga udah barang lama itu cuma casing baru ganti casing kayak Mbak Eli. Kalau saya sih masuk kiri keluar kanan katanya. Iya, Mbak Ika ya. Jadi ikhlas itu ya ikhlas. Kalau saya tak telan aja. Bagaimana Grace menghadapi kayak begitu orang lama? Kalau dimasukin hati, jangan sampai dimasukin hati, karena kalau dimasukin hati itu akan sakit sendiri. Obat sakit hati itu nggak ada Kak Novi. Iya kan, kayak sakit gigi karena setiap hari kita ketemu. Coba kalau terus-terusan kita sakit hati gimana? Nggak ada obatnya loh. Kita sendiri yang akan sakit nanti. Jadi ya udah, dia ngomong lakuin aja. Kan mereka bayar, kita kasih tenaga. Udah itu aja. Istilahnya kira-kira sebabnya anak-anak baru cengeng itu kenapa ya? Komplain kayak kurang ikhlas ya? Iya, kurang ikhlas juga, mentalnya juga kurang ikhlas mereka. Kalau dulu ibaratkan tahun 2000 ya aku masuk Hong Kong, itu kita nggak punya HP, kita kerja itu mulai jam 6:30 pagi sampai malam. Iya. Terus libur juga kadang jam 6 suruh pulang, kita mau keluar juga suruh bersih-bersih dulu. Tapi
enjoy gitu loh, biarpun dimarahin buat senyum aja gitu. Kalau misalnya kita salah emang kita harus minta maaf, tapi kalau kita nggak salah kita harus ngomong, kita harus jelasin gitu. Iya, Saya khawatir ngomong-ngomong nih, Kasman udah pulang ke Indonesia kayaknya. aku udah ketiduran. Iya. Aku udah ketiduran Kak Sang. Selamat malam. Saya sedang mendengarkan, sedang mendengarkan. Mbak Ika apa Ike? Ika. Mbak Ika, boleh saya tanya? Itu boleh apa? Barang-barang antiknya itu dari mana ya? Kita tuh nyari dari rumah ke rumah, kadang kerosokan gitu. nggak malu bener, emang kayak gitu di lawak gitu, emang adanya di situ ya. Iya, tapi kadang kalau misalnya bener-bener nggak ada, juga ada orang jual, bukan dari asli orang penjual jual beli barang antik ya, di situ udah mahal. Tapi kalau misalnya kita ada orang ya maaf ya, ada orang zaman dulu orangnya nggak punya, butuh apa gitu kan, kalau zaman dulu kan bener-bener antik gitu, mesti dijual murah kayak gitu. Itu Maksudnya saya ya, kalau barang-barang antik istilahnya kita beli dengan seseorang gitu, dan barang ini, orang ini bilang, Mbak Ika, ini saya punya barang antik loh, ya nggak? Wah tuh kalau digosok-gosok tuh bisa keluar jin katanya. Wah, jin minta uangnya. Jin apa? Kalau ada nggak usah kesini Kasam. Minta itu sama jin. Minta kaya. Aduh. Aku minta kaya aja. Terus gini yang begini. Kalau udah kaya, kasih pulang nyapu di rumahku gitu. Jinnya bilang begini, kamu kaya tapi kepala kamu segede pentol korek. Oh astagfirullahaladzim, naudzubillah min dzalik, guys. Nah jadi kaya. Jadi barang antik itu Kasman tadi dikatakan bahwa beli dari orang yang butuh ya. Dan juga dari Mbak Ika itu pernah dari di marketplace nggak Mbak? Ada beli buku enggak pernah itu KW. Kita enggak kayak gitu. Jadi kita ini mekanisme dia beli ya Mbak? Tidak membeli terus menjual lagi atau jual beli. Enggak, jual beli tempatnya itu. Karena ada cewek yang bilang, Pak, Bapak butuh meja giok ya, tempat tidur zaman dulu. Saya punya di sini, itu calo. Bukan dia nggak punya apa-apa, cuma punya informasi. Bukan itu ya? Enggak. Dia di rumahnya sendiri tuh. Di rumahnya sendiri. Itu mantap, itu Pak Ahmad Dhani dari Dewa 19 ya? Kurang lebih. Iya. Itu sukanya Pendowo Art. Dia sukanya beli di Pendowo Art di temanku itu. Saya sarankan diterusin Mbak, karena ya nggak banyak ya, tapi memang betul-betul hobi dan mengerti bahwa ini antik gitu. Menjanjikan. Maksudnya menjanjikan gimana Mbak? Lantai 2 itu menjanjikan banget, soalnya kita berpikirnya gini ya, kita belinya misalnya ya, sekarang ini harga 5 juta kayak lampuku itu ya, sekarang udah ditawar orang itu 12 juta. Belum dilepas. Sekarang, iya ini sekarang lah. Nanti kalau misalnya saya tua kan harganya pasti naik. Itu kan barang antik emang bener udah jadi. Gimana Mbak? Sekarang 5 juta dia beli, 12 juta belum dilepas. Kalau saya dia cuma 7 juta, bersyukur ya Hasan. Iya. Enggak gini. Masalahnya belum butuh. Kalau tahan harga. Gini, saya pengen tanya. Jadi istilahnya kalau yang namanya barang antik, ya antik itu kan mungkin barang kuno. Barangnya cuma 1 atau 2,
Tunggu bentar Kak Novi, saya ngomong dulu. Maksudnya saya itu kalau barang antik itu kan ada yang namanya authenticator. Jadinya yang mengevaluasi barang itu adalah barang antik. Nah, barang itu adalah dari tahun 1920 misalnya. Ya. Yes. Itu ada yang kalau di dunia antik itu ada kalau di dunia ya di seluruh dunia itu namanya ada Christie. Christie akan memvalidasi bahwa barang ini benar dari tahun 1920 misalnya, dari keraton mana atau raja mana ya. Kayak barang kamu ini siapa yang autentikasikan barang ini adalah barang antik gitu. Sebabnya sekarang barang yang dijual di Cina di pinggir jalan itu banyak juga yang mirip-mirip. Makanya kita kenapa harus profesional, kita harus mengerti mana yang antik sama mana yang lepro, Kak Sam. Kita harus jeli, kita harus pinter. Ya orang itu sendiri. Kalau bukan juru taksir. Kalau aku nggak juru tafsir, Kak Sam, gini. Makanya orang jual beli barang antik itu orang yang bener-bener ngerti barang itu ori dari zaman dahulu gitu. Sekarang kayak misalnya lampu ya, yang lepro itu banyak, Kak Sam. Yang lepro itu banyak. Kalau kita cuma orang awam nggak ngerti, misalnya kayak Sam, kayak Grace gitu nggak ngerti. Orang barang lepro dikira barang antik, padahal bukan. Dari bentuknya itu udah beda, dari kayak cupnya, dari apa itu namanya, desainnya itu udah beda, Kak. Makanya kalau orang nggak bener-bener ngerti barang antik itu emang susah. Soalnya mereka nggak bisa bedain gitu loh, Kak Sam. Kalau misalnya kita dari kerajaan mana itu ya beda lagi dong, Kak. Kalau udah kerajaan mana sih udah disita sama negara kan, nggak boleh dijual belikan. Kalau misalnya yang dimaksudkan Son Ika itu menggunakan tenaga ahli tersendiri ya. Untuk suamiku pintar. Oke. Nih, pinter boleh dikatakan pinter, tapi sama ngerti beda ya. Apakah dia ada belajar juga? Jadi belajar sejarah. Iya. Kan kalau antik itu kan sejarah. Ya, saya mengikuti sejarah misalnya dinasti, kalau barang-barang dari China misalnya itu dari Tang Dynasty. Ya, ini adalah cangkir dari Tang Dynasty, atau ini Gucci dari Tang Dynasty atau Han Dynasty. Nah, suami kamu itu belajar begitu, atau dia adalah boleh dikatakan expert, ahli untuk mengautentikasi, mengetahui barang itu adalah barang antik gitu. Kalau dia itu ya karena dia punya temen banyak yang maksudnya nama orang-orang tua zaman dulu ya. Jadi dia tuh ngerti gitu, dia tuh nggak ya belajar juga dari mereka gitu kan. Tapi dia tuh benar-benar bisa bedain mana yang lepro, mana yang asli gitu. Nggak harus belajar, nggak harus belajar kayak ya kalau misalnya bukan di levelnya itu, kita itu bukan di levelnya yang tinggi itu kan, kita kan juga orang biasa gitu. Kalau levelnya tinggi mungkin nggak di sini, aku udah kaya kali. Juga barang-barangku tuh bukan juga yang aku bisa sampai amat tak Sam, ya Allah. Enggak. Aku nyari aja Kak kayak Dewa 19 gitu. Itu Ramadan itu belinya juga di temanku pendowo art. Kak Sam bisa aja ada di pendowo art itu temanku itu.
di situ emang bener-bener barang antik kayak lemari. Kita biasanya jual beli ya. Kalau misalnya barangnya emang bagus, terus kita bisa ngomong itu Electro gitu. Barangnya emang bagus banget. Kalau kita nggak ngerti kayak orang awam, wah itu asli gitu. Kalau yang asli yang bener-bener itu kayak jati ya, kayu-kayu itu, kayu-kayunya aja beda gitu. Kalau zaman aku beli itu kayak lemari ya, itu cuma 100.000 Kak Sam, dari orang zaman dulu kan dia nggak ngerti 100.000 udah ya. Padahal kalau kita yang jual lagi ke jual lagi ke orang yang ngerti ya udah 10 juta lah. Dia beli di tahun 40 ya, itu soalnya dulu kan jatinya dulu emang bener-bener jati zaman beda sama yang sekarang itu beda banget. Kayak Vespa kan kelihatan Kak mana yang Vespa aku tuh sekarang udah 6, Vespa aku udah 6 kayak Sprint itu tahun 63 gitu. Iya Vespa. Iya Vespa bagus. Saya hobi juga tuh motor Vespa. Sekarang mau ke Bali loh suamiku hari Selasa. Touring lah kan se-Indonesia di Bali ngumpul. Iya. Komunitas. Nah, sukses ya Mbak Ika. Kalau motor, ya disyukurin aja kan. Kalau motor itu emang kita bisa itu kan ada nomor seri. Ya, itu kita bisa ngecek modelnya kan kita nggak bisa rubah. Ada yang dimodifikasi kita nggak ngerti loh Kasa. Kelihatan. Maksudnya kita tanya Google Vespa tahun berapa modelnya, kita lihat dong fotonya ada kan? Ya kan itu cuma modelnya Kak. Tapi kalau misalnya setangnya kan tahun-tahun misalnya tahun 63 ya, setangnya udah nggak ada diganti yang baru, nggak tahu kalau orang nggak ngerti ya nggak bisa Kasa, sama aja. Iya bisa tanya Mbak Google. Ini setang tahun berapa? Iya. Enggak lah, disyukurin aja lah Kak. Iya. Itu juga sampingan juga sih di sini kan ya tetap aja di sini aku cuma itu hobi juga kan. Semoga hasil dari Mbak Ika bekerja di Makau ini bisa menambah minimal tabungan ya untuk berhati-hati memilih, dan bisnisnya semoga insya Allah itu terus berkembang. Dan kita itu sangat senang kalau para Purna itu bisa sukses. Iya sama. Mencapai mimpinya dia. Mbak Ika di ujung acara ini kita udah mendekati diskusi atau bukan obrolan kita itu. Iya. Apa yang ada yang mau disampaikan Mbak kepada teman-teman? Kalau yang sama teman-teman kita di luar negeri itu nggak selamanya ya. Nabung jangan boros gitu aja. Oke, nabung dari boros, ya, dan tetap ikhlas ya. Iya. Ya. Oke, sudah jam 11 lewat di Makau. Di Makau sudah jam 11 lewat, sama juga di Indonesia, sama juga di Mbak Alif tadi. Lombok. Di Lombok sama waktu Indonesia karena itu jam sama di Hong Kong. Ya, terima kasih banyak ya Mbak Ika. Ada lagi Kasan? Nggak ada. Selamat baik. Ada lagi waktu gitu. Sukses ya. Nanti kalau saya ke Malang nanti kita tengokin Vespanya. Ya. Itu Bojonegoro. Sama ranjang Bojonegoro. Bojonegoro. Orang Bojonegoro, aslinya Malang, nikahnya sama orang Bojonegoro. Nah, itu rumahnya itu udah kayak museum Kak Sam. Jadi 2 lantai itu rumahnya besar 2 lantai itu ditata rapi banget. Jadi dari ruangan meja, benar-benar dari meja makan, dari meja ruang tamu, dari almari, tangga-tangga, naik dinding-dinding full. Gamelan ada nggak Mbak Ika? Gamelan enggak? Keris banyak. Keris tombak iya. Oke. Ya, itu untuk urusan Kasan itu. Jangan di Lombok sana. Terima kasih Mbak Ika. Oke, sama-sama karena salam buat Makau semua. Iya, oke. Iya. Sama-sama. Iya. Bye. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullah. Jangan lupa ya teman-teman, YouTube-nya bahwa kita juga ada di YouTube. Please di subscribe
Untuk yang di Facebook mungkin dikasih jempol atau di sharing sebanyak-banyaknya. Ya. Kita closing, Pak Sam? Ya, lanjutkan Novi. Baik, kalau begitu waktu yang mempertemukan, waktu dialah yang memisahkan, dan di mana ada pertemuan di situ ada perpisahan. Jarak memisahkan antara kita, tapi jarak itu bukan satu masalah karena pertemanan itu tidak dihitung oleh jarak tapi dihitung oleh hati. Ya, kita ketemu lagi di Sabtu depan dengan pesona yang berbeda. Sana adalah waktu kita abadi. Ya. Selamat malam semua, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Triwan, Kak Grace, Kak Sam, dan saya sendiri Kak Novi. Bye-bye. Selamat. Bye-bye. Dan jangan lupa minggu depan ya, hari Rabu juga Kak Novi ya, bersama Pastor Jenet ya. Selamat malam Pastor Jenet. Kita akan acara rohani ya. Oke, sampai di sini saja acara kita pada malam hari ini ya. Semangat terus ya, dan jangan lupa besok hari Minggu ya, liburnya harus hati-hati ya. Oke, dah. Dah, bye. Bye.